Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Allahumma allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Allahumma aslih lana sya'nana kullah wa la takilna ila anfusina tarfata 'ain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah. Kita akan lanjutkan kajian kita, pembacaan kitab Al-Mulakhasu fi Syarhi Kitab Tauhid yang ditulis oleh Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala. Kita masih masuk bab kedua tentang keutamaan tauhid dan apa-apa yang menghapus dari dosa. Kita sudah membacakan ayat Al-An'am, surat Al-An'am ayat ke-82 dan juga hadis Ubadah ibn Samit Al-Ansari radhiyallahu ta'ala anhu. Dan insya Allah kita akan lanjutkan keutamaan-keutamaan yang lainnya yang disebutkan penulis dalam kitab Tauhid dari riwayat-riwayat atau hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, qala mu'allif rahimahullahu ta'ala walahuma fi hadis Itban, dan bagi keduanya yaitu apa yang diriwayatkan Bukhari dan Muslim dari hadis Itban ya, radhiyallahu taala anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa inna Allah harrama 'alan nar man qala la ilaha illallah yabtaghi bidzalika wajhullah. Sesungguhnya Allah akan mengharamkan atasnya neraka bagi siapa saja yang mengucapkan la ilaha illallah dan dia mengharap dengan amalan tersebut wajah Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini di antara dalil tentang keutamaan tauhid bahwa Nabi SAW mengabarkan kabar gembira bahwa bahkan menegaskan mentakkidkan bahwa Allah akan mencegah seseorang masuk neraka. Siapa saja yang mengucapkan la ilaha illallah dan ucapan tersebut, amalan tersebut dia lakukan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Qala muallif atau qala syarih, berkata yang menjelaskan buku ini, kitab Tauhid, yaitu Syekh Shalih bin Fauzan hafizallahu taala. Idban, siapa itu Idban? Wa Idban ibn Malik ibn Amr ibn Ajlan al-Ansari min Bani Salim ibn Auf, sahabiyun masyhurun, mata fi khilafati Muawiyah. Beliau adalah Idban bin Malik ibn Amr ibn Ajlan, sahabat Ansari. Beliau dari Bani Salim ibn Auf. Ya. Kemudian beliau adalah seorang sahabat yang masyhur ya. Beliau adalah sahabat yang masyhur yang wafat di zaman kekhalifahan Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu taala anhu. Jadi hadis Idban maksudnya adalah hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Idban ibn Malik al-Ansari radhiyallahu taala anhu. Kemudian walahuma yang dimaksud dengan milik keduanya ay rawal Bukhari wa Muslim fi sahihaihima hadal hadis bikamalihi wa hadha tarfun minhu. Hadis ini
Hadis sahih yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim di dalam kedua kitab sahihnya. Ya. Kemudian isi hadisnya lengkap ya di kedua hadis tersebut. Wa hadza tarfun minhu, dan ini adalah nukilan ya, dari potongan dari hadis yang lengkap tersebut. Adapun yang dimaksud dengan Allah mengharamkan neraka, apa yang dimaksud dengan tahrim mengharamkan? Al-man'u, tahrim itu bimana al-man'u, yaitu menghalangi atau mencegah. Ai mana an-nara an tamassahu. Maksudnya Allah Subhanahu wa taala mencegah neraka untuk menyentuhnya. Jadi Allah mengharamkan neraka untuk mencegah atau menyentuh orang-orang yang mengucapkan la ilaha illallah ikhlaskan Allah. Kemudian yang dimaksud dengan ya betagi bidzalika wajah Allah, dia mengharapkan dengan perbuatan tersebut wajah Allah, mukhlisan, dia ikhlas, min qalbihi. Dia mengucapkan la ilaha illallah itu benar-benar ikhlas dari hatinya, memahami maknanya dan konsekuensi dari ucapan tersebut. Wa mata ala dzalika, dan dia meninggal dalam keadaan bertauhid. Maksudnya dia wafat dengan i'tiqad akidah la ilaha illallah. Baik imannya, hatinya, ucapannya atau perbuatannya di atas kalimat la ilaha illallah. Walam yakulha nifaqan, dan tidaklah dia mengucapkan ucapan la ilaha illallah itu berdasarkan kemunafikan, di mana orang-orang munafik ya mereka yaquluna bi afwahihim ma laysa fi qulubihim. Mereka itu mengucapkan dengan ucapan saja apa-apa yang tidak sesuai dengan hati mereka. Wa minan nas may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimumin. Yukhadi'una Allah wal ladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum ma yash'urun. Wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna wa idza khalau ila syayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Allahu yastahzi'u bihim wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun. Ya. Itu adalah sifat orang-orang munafik. Ya. Maka orang-orang yang benar-benar mukhlis, benar-benar muslim, benar-benar mengucapkan la ilaha illallah dari hatinya ikhlas karena Allah, memahami maknanya, konsekuensi dari tauhid tersebut. Kemudian dia meninggal dengan ucapan la ilaha illallah tersebut, maka dia akan mendapatkan keutamaan ini, yaitu diharamkan neraka untuk menyentuhnya ya. Kemudian al-makna ijmali lil hadis, makna secara global hadis ini. Berkata mu'alif hafizallahu ta'ala, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yukhbiru khabaran muakkadan. Nabi SAW mengabarkan dalam hadis ini dengan berita yang kuat, ya. Artinya berita yang eh, tegas, ya. Dengan uslub atau dengan gaya bahasa yang menekankan bahwa ini pasti seperti ini. Yaitu apa? Ana man talfadhu bi kalimati la ilaha illallah. Siapa yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah qasidan ma tadullu alaihi minal ikhlas wa nafi syirki. Kemudian dia berniat mengucapkan la ilaha illallah itu dengan niat yang menunjukkan akan keikhlasan dan menjauhi kesyirikan, ya, meninggalkan kesyirikan. Amilan bidzalika zahiran wa batinan, dan dia mengamalkan dengan hal tersebut atau dengan la ilaha illallah, dia amalkan dalam kesehariannya, baik secara zahirnya yang nampak dari perbuatannya, atau batinnya, ya, amalan-amalan batinnya yang tersembunyi. Wa mata ala tilkal hali, kemudian orang tersebut meninggal di atas kalimat la ilaha illallah tersebut.
Maka Nabi SAW menjamin lam tamassahun naru yaumal qiyamah. Bahwa neraka tidak akan pernah menyentuh hamba tersebut pada hari kiamat. Subhanallah ya. Semoga kita termasuk hamba-hamba Allah ya, yang berada di atas tauhid, ikhlas mengamalkan tauhid, istiqomah sampai kita diwafatkan Allah di atas kalimat la ilaha illallah. Amin ya rabbal alamin. Sehingga kita akan mendapatkan keutamaan ini, yaitu tidak akan pernah disentuh api neraka. Subhanallah, nikmat sekali ya. Di dunia saja, kita itu kalau ada sesuatu yang berbahaya ya, yang berkaitan dengan panas itu ya, seperti api kebakaran atau gas, atau matahari aja nih, lagi musim panas kan. Di Amerika juga kayaknya lagi musim panas ya. Di Arab Saudi ini lagi musim panas. Itu subhanallah ya. Kita itu berlindung dari panasnya, teriknya matahari itu dengan naungan-naungannya, dengan apa? Kalau di tengah jalan kita cari yang ada bayangan supaya kita nggak kena panas. Kalau di Masjid Nabawi itu di pelataran itu kan ada payung-payung itu berlindung di bawah payung-payung itu. Dan utamanya kita berlindung di rumah ya dengan AC dan yang lainnya karena kita menghindari panas. Bagaimana dengan api neraka yang panasnya lebih dahsyat ya daripada panas api di dunia. Maka di antara keutamaan la ilaha illallah, keutamaan tauhid ini kita akan dilindungi Allah, tidak akan pernah disentuh oleh api neraka ya. Munasabatul hadis lil bab, kesesuaian hadis dengan bab ini. Anna fihi dalalatan wadihatan ala fadli tauhid. Di dalam hadis ini benar-benar ada petunjuk yang sangat jelas tentang keutamaan tauhid. Nah, petunjuk yang sangat jelas tentang keutamaan tauhid di mana Nabi SAW mengatakan ya, man qala la ilaha illallah ya bertagi dzalika wajhullah ya. Maka tidak akan disentuh oleh api neraka. Wa annahu yujibu liman mata alaihi an najata minan nar wa takfir as-sayyi'at. Dan konsekuensi ya, keberuntungan atas orang-orang yang meninggal di atas tauhid tersebut selamat dari pengerian api neraka dan juga akan diampuni dosa-dosanya. Karena di antara konsekuensi terhindar dari api neraka berarti dosanya diampuni. Siapa yang tidak punya dosa? Ketika kita membawa dosa yang banyak pada hari kiamat, kemudian kita dijaga Allah dari api neraka, ini menunjukkan dosa kita ditutupi oleh Allah, dirahasiakan, kemudian dihapus konsekuensi dari dosa tersebut, yaitu hukuman-hukuman. Ya. Maka ini keutamaan tauhid. Ya. Ma yustafadu minal hadis, pelajaran yang bisa kita ambil dari hadis Idban ini, ya, Idban ibn Malik radhiyallahu ta'ala anhu. Yang pertama, fadlu tauhid wa annahu yanqadhu minan nar wa yakfurul khataya. Hadis ini menunjukkan akan keutamaan tauhid dan tauhid itu bisa menjauhkan seseorang dari api neraka dan bisa menghapus dosa-dosa. Kemudian yang kedua, annahu la yakfi fil imanin nutqu min ghairi i'tiqadil qalbi kahalil munafiqin. Hadis ini juga menunjukkan bahwa iman itu tidak hanya sebatas ucapan saja ya. Iman itu enggak cuma diucapin saja. Dia harus tumbuh dari keyakinan yang ada di dalam hati ya. Maka tidak ada iman tanpa keyakinan dalam hati. Seperti keadaan orang-orang munafik, mereka dinafikan iman dari mereka. Wa ma hum bimu'minin, kata Allah. Tidaklah mereka orang-orang yang beriman. Kenapa? Karena iman mereka hanya di ucapan saja ya. Kemudian yang ketiga, annahu la yakfi fil iman al-i'tiqadu min ghairi nutkin. Iman juga tidak cukup hanya sekedar keyakinan di hati, kemudian tidak dibuktikan dengan ucapan. Kahalil jahilin, seperti keadaan orang-orang yang menentang, yang mereka mengatakan cukup di hati saja, tapi enggak diucapkan. Maka percuma itu. Dinafikan juga keimanan dari orang-orang seperti itu.
Kemudian yang keempat, tahrimun nari ala ahli tauhidil kamil. Hadis ini menunjukkan ya, diharamkan masuk neraka bagi ahli tauhid yang sempurna. Ahli tauhid yang sempurna adalah yang mengamalkan kewajiban-kewajiban dari tauhid tersebut, kemudian melaksanakan kesempurnaan dari amalan tersebut ya dengan yang sunnah-sunnah. Jadi yang mengamalkan kewajiban dan mengamalkan yang sunnah. Kemudian meninggalkan yang diharamkan dan meninggalkan juga perkara-perkara yang dimakruhkan. Ini tauhid yang sempurna. Kemudian yang kelima, annal amala la yanfa'u ila idza kana khalisan liwajhillah. Amal itu nggak akan bermanfaat di sisi Allah kecuali amal tersebut dilaksanakan dengan niat ikhlas mengharapkan wajah Allah. Kemudian wasawaban ala sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian syarat yang kedua harus sesuai dengan petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi amal itu tidak hanya ikhlas ya, tapi harus sesuai petunjuk Nabi. Ya. Kemudian anna man qala la ilaha illallah wa huwa yad'u ghairallah lam tanfa'hu kahali ibadil kubur al-yaum. Siapa yang mengucapkan la ilaha illallah tetapi prakteknya dalam sehari-hari dia beribadah kepada selain Allah, maka ucapannya itu nggak akan bermanfaat di sisi Allah. Seperti orang-orang yang beribadah kepada ahli kubur, yang mereka anggap itu wali dari wali Allah, atau nabi dari nabi Allah. Lalu mereka beribadah di kuburan tersebut, meminta kepada ahli kubur tersebut, berdoa kepada ahli kubur. Yaquluna la ilaha illallah. Mereka memang ya, lisannya mengucapkan la ilaha illallah. Wahum yad'unal mauta. Tetapi ibadahnya mereka berdoa kepada mayit tersebut ya. Wa yataqarrabuna ilaihim, dan mereka taqarrub, mendekatkan diri kepada penghuni kubur tersebut ya. Dan taqarrub dan ibadah itu adalah hak Allah. Ketika hak Allah ini diberikan kepada selain Allah, maka inilah kesyirikan. Dan itu adalah kesyirikan akbar ya. Maka ucapan la ilaha illallah mereka tidak bermanfaat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketujuh, itsbatul wajhi lillahi subhanahu wa ta'ala ala ma yaliqu bi jalalihi wa 'azamatihi. Dalam hadis ini juga ada penetapan dari sifat zatiyah bagi Allah Subhanahu wa taala, sifat wajah. Jadi Nabi SAW menyebutkan tentang wajah Allah Subhanahu wa taala. Maka para ulama salaf ya, menetapkan sifat tersebut berdasarkan nas, berdasarkan zahirnya nas yang disebutkan oleh Nabi SAW. Tanpa menolaknya, tanpa mentakwilnya dengan takwil yang batil, tanpa juga mencari kaifiahnya, dan juga tanpa menyerupainya dengan makhluk. Ya. Ta'ala Allah, ya. Allah Maha Tinggi. Alama yaliku bijalali, sesuai dengan keagungan dan kesempurnaannya, azamati subhanahu wa ta'ala. Ya. Nah, kemudian hadis selanjutnya, hadis Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu. Qala mu'allif rahimallahu ta'ala, wa an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam qala. Dari Abu Sa'id Al-Khudri, semoga Allah meridhoinya, bahwasanya Nabi SAW pernah bersabda, pernah menceritakannya. Qala Musa, Nabi Musa pernah berkata, berdoa, Ya Rabbi, Ya Allah, alimni syai'an azkuruka wa ad'uka bihi. Ajarkan kepadaku sesuatu ilmu, yang dengan ilmu itu aku akan mengingatmu, berzikir, dan aku akan berdoa kepadamu, bertawasul dengan zikir tersebut. Ya. Di sini Nabi Musa meminta ilmu kepada Allah. Dan ini menunjukkan ya bahwasanya ibadah itu tauqifiyah. Ibadah itu nggak boleh dibuat-buat dengan sendirinya. Harus sesuai dengan
perintah Allah dan juga cara yang ditunjukkan oleh Rasul Allah ya, oleh Rasulullah SAW. Nabi Musa ya, termasuk ulul azmi. Nabi Musa berzikir dan berdoa meminta ilmunya, caranya, dan lafaz zikirnya dari Allah, meminta langsung. Kemudian Allah berfirman, "Qul ya Musa la ilaha illallah." Katakan wahai Musa, zikir la ilaha illallah. Qala Nabi Musa pun berkata, "Ya Rabbi, ya Allah, kullu ibadika yaquluna hada." Semua hamba-hambamu banyak yang mengucapkan kalimat ini. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengabarkan kepada Nabi Musa akan keagungan la ilaha illallah ini. Seberapapun banyak yang mengucapkannya, maka begitulah keagungan la ilaha illallah. Allah berfirman, "Ya Musa, wahai Musa, lau anna as-samawati sab'ah wa amirahunna ghairi wal aradina sab'a fi kiffatin." Jika seandainya 7 langit dan juga penghuninya selainku ya, selain Allah, dan juga bumi yang 7 ya, di suatu timbangan. Wala ilaha illallah fi kiffatin, dan la ilaha illallah di daun timbangan yang lain. Malat bihinna la ilaha illallah. Secara la ilaha illallah akan mengalahkan timbangan yang lain tersebut. Rawahu Ibnu Hibban wal Hakim wa sahahahu. Diriwayatkan Ibnu Hibban dan Hakim dan disahihkan olehnya Al-Imam Hakim. Nah, hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu ini juga menunjukkan akan keutamaan la ilaha illallah. Qala Syari rahimallahu ta'ala, Abu Sa'id Al-Khudri, siapa dia? Dia Abu Sa'id Al-Khudri yaitu Sa'ad ibn Malik ibn Sinan Al-Khazraji Al-Ansari Al-Khudri. Nisbatun ila Bani Khudra. Hai Khudra. Dia adalah kunyanya Abu Sa'id ya. Namanya Sa'ad ibn Malik ibn Sinan Al-Ansari radhiyallahu ta'ala. Sahabiyun jalilun, termasuk sahabat yang mulia ya. Wa ibnu sahabiyun, dan beliau juga anak seorang sahabat ya. Malik ibn Sinan itu adalah seorang sahabat. Rawa anin Nabi sallallahu alaihi wasallam ahadits katsiratan, dan beliau termasuk sahabat yang banyak meriwayatkan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa mata sana 74, dan beliau meninggal pada tahun 74 Hijriah. Kemudian siapa Nabi Musa alaihissalam? Huwa Musa ibn Imran. Dia adalah Musa bin Imran alaihissalam ya. Rasulullah ila Bani Israel, yang Allah utus kepada Bani Israel. Wa kalimur Rahman, dan dia memiliki keutamaan sebagai hamba Allah yang berbicara langsung kepada Allah. Azkuruka ay usni alaika wa ahmaduka bihi. Yang dimaksud aku berzikir yaitu aku memuji-mujimu ya Allah dan menyanjung-nyanjungmu. Kemudian ad'uka bihi ay atawassalu bihi ilaika idza da'autuka. Yang dimaksud dengan ad'uka bihi, aku berdoa dengannya, maksudnya aku bertawassul dengan zikir tersebut dengan nama-nama dan sifatmu ya, ketika aku berdoa kepadamu. Yang dimaksud dengan yaquluna hadza ay hadhil kalimah, yaitu manusia banyak mengucapkan zikir ini, yaitu zikir la ilaha illallah. Kemudian yang dimaksud dengan penghuni selainku, maksudnya man fihina minal ummari ghairullah. Siapa saja yang ada di dalam langit tersebut ya, 7 langit, ya, 7 lapis langit, ya, penghuninya selain Allah Subhanahu wa taala ya. Ini menunjukkan bahwa Allah di atas semua makhluknya ya. Yang dimaksud dengan fikifah, satu daun timbangan, law wudi'at hadhil mahluqat fi kifatin min kaffatai al-mizan. Jika seandainya seluruh makhluk yang ada di langit dan di bumi, seluruh makhluknya, 7 lapis langit dan 7 lapis bumi ini, ditimbang dengan di satu daun timbangan, dari 2 daun timbangan tersebut. Wa wudi'at hadhil kalimah fil kifatil ufuq. Dan kalimat la ilaha illallah ini ditaruh di timbangan selanjutnya. Malat bihinna ay rajahat alaihim. Maka timbangan ini akan mengalahkan
Timbangan la ilaha illallah ini akan mengalahkan timbangan yang lainnya ya, atas yang lainnya tersebut. Nah, ini menunjukkan betapa agungnya kalimat la ilaha illallah di sisi Allah Subhanahu wa taala, sehingga siapa yang meyakininya, mengamalkannya, mengucapkannya, mengamalkan, kemudian mendakwakan la ilaha illallah, kemudian bersabar atasnya dan meninggal di atasnya, maka subhanallah, dia akan memiliki keagungan yang tinggi di sisi Allah. Allah akan membalasnya dengan balasan yang sangat sangat besar ya. Adapun makna secara global dari hadis tersebut bahwa Nabi Musa alaihissalam talaba min rabbih azza wa jalla an yu'allimahu dzikrah yusni alaihi bihi wa yatawassalu ilaihi bihi. Yaitu Nabi Musa meminta kepada Allah agar Allah mengajarkan satu zikir yang dengan zikir itu Nabi Musa akan memuji menyanjung Allah dan bertawassul dengan zikir tersebut ya. Farsyadahullahu an yaqula la ilaha illallah. Maka Allah membimbing atau memberikan wahyu kepada Nabi Musa agar mengucapkan la ilaha illallah. Fa'adraka Musa anna hadhil kalimata katsirun dzikruha ala alsinatil khalq. Dan Nabi Musa menyadari ya bahwasanya kalimat ini diucapkan oleh banyak makhluk ya. Itu kalimat yang umum, yang semua makhluk banyak mengucapkan kalimat ini. Wa huwa innama yuridu an yakhussahu bidzikrin yamtazu bihi an ghairi. Adapun permohonan Nabi Musa itu ingin meminta sesuatu yang khusus, yang istimewa. Ya, zikir yang khusus yang membedakan dia dengan yang lainnya. Ya, Nabi Musa ingin meminta satu zikir yang istimewa, yang khusus. Tidak zikir yang secara umum. Fabayyana Allahu lahu azuma fadli hadha dzikri alladhi arsyadahu ilaihi. Maka Allah menjelaskan kepada Nabi Musa akan keagungan zikir ini yang sudah Allah berikan petunjuk kepadanya. Wa annahu la syai'a yu'adiluhu fil fadli. Dan sesungguhnya tidak ada satu zikir yang bisa menandingi zikir ini dalam hal keutamaan. Ya. Subhanallah. Jadi kalimat la ilaha illallah itu tidak main-main ya keagungannya di sisi Allah. Makanya kita disyariatkan sehari-hari mengucapkan la ilaha illallah ini. Baik dalam bentuk la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir ya. Minimal 100 kali dalam sehari. Atau 3 tahlil zikir setelah sholat gitu ya. Yaitu la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul syai'in qadir la haula wala quwwata illa billah la ilaha illallah lahu ni'matu wa lahu fadlu wa sannu hasan la ilaha illallah mukhlishina lahuddin wa karihal kafirun. Maka 3 la ilaha illallah setelah sholat itu dianjurkan, disunahkan kita baca terus. Atau zikir secara mutlak dari kalimat la ilaha illallah. Kemudian munasabatul hadis lil bab, kesesuaian hadis dengan bab ini, anna fihi bayana fadli kalimat tauhid. Naam, hadis ini juga hadis Abu Sa'id Al-Khudri menunjukkan akan keutamaan kalimat tauhid. Wa annahu la syai'a yu'adilu fil fadilah. Dan hadis ini menunjukkan tidak ada yang bisa menandingi ya kalimat ini dari sisi keutamaan. Jadi jangan remehkan kalimat la ilaha illallah. Maka kalau kita daripada bengong, daripada kita ngelantur, atau daripada kita bernyanyi, bersyair, mendingan kita la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Lagi sambil nyetir, la ilaha illallah, la ilaha. Atau ditambah zikir yang lain, subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. La ilaha illallah, la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu. Kan waktu kita kosong itu, apa di sela-sela kita tidak beraktivitas itu kan, lisan kita itu diam gitu. Daripada komat kamil nggak karuan, mendingan la ilaha illallah. Saat ngantri di supermarket, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Saat ngantri di rumah sakit, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Saat menunggu bus, la ilaha illallah. Saat di bandara menunggu pesawat, itu kan waktu panjang. La ilaha illallah, la ilaha. Subhanallah ya. Kemudian pelajaran yang bisa kita ambil dari hadis ini, hadis Abu Sa'id, yang pertama keutamaan atau keagungan ya. Idhamu fadli la ilaha illallah, keagungan dari keutamaan la ilaha illallah. Lima tatadammanuhu minat tauhidi wal ikhlas.
Kenapa? Karena di dalamnya mengandung makna tauhid dan ikhlas. Kemudian yang kedua, keutamaan Nabi Musa alaihissalam, wahirsu ala taqarrubi ilallah. Dan hadis ini menunjukkan semangatnya Nabi Musa ingin mendekatkan diri kepada Allah, sehingga dia ingin meminta kepada Allah zikir atau doa-doa, pujian-pujian yang dia baca agar dia makin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, bahwasanya ibadah la takunu ila bima syara'ahu Allah. Tidak boleh dilakukan kecuali atas apa yang sudah Allah syariatkan. Seperti Nabi Musa. Nabi Musa nggak berani membuat zikir sendiri. Dan sungguh sangat menyedihkan hari ini ya, banyak buku-buku zikir, misalkan wirid-wirid, azimat-azimat yang dibuat-buat berdasarkan pengalaman atau apapun oleh yang mereka anggap wali-wali atau tarikat-tarikat. Zikir-zikir yang tidak ada landasannya, nggak ada sumbernya, nggak ada dalilnya, baik dari Al-Quran atau dari hadis Nabi SAW. Atau mungkin ada zikir dari Al-Quran atau zikir dari Nabi, tetapi metode sifat membacanya dibaca misalkan 100.000 kali setiap malam ini, malam ini, malam. Dengan cara-cara yang tidak dianjurkan, tidak disyariatkan. Zikirnya memang benar, misalkan sholawat kepada Nabi SAW. Atau zikir tasbih, tahmid, tahlil. Itu zikir-zikir yang mulia semua. Tapi ketika dibaca di waktu atau di tempat atau bilangan yang tidak dicontohkan Nabi SAW, maka jadilah zikir tersebut bid'ah dalam sifat. Adapun zikirnya utama. Kemudian walaisa lil insani an yabtadi'a fiha, tidak boleh bagi seorang muslim ya berbuat bid'ah dalam masalah ini, dalam masalah ibadah. Min indi nafsi, dibuat-buat oleh dirinya sendiri, nggak boleh ya. Lianna Musa, lihat Nabi Musa alaihissalam dalam hadis ini, talaba min rabbihi an yu'allimahu ma yadhkuruhu bihi. Dia memohon kepada Allah agar Allah mengajarkan ilmu apa-apa yang dengan ilmu itu dia bisa berzikir kepada Allah. Dan ini juga yang dilakukan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Rabbi zidni ilma. Wa qur Rabbi zidni ilma. Kata Allah dalam Quran, ya Muhammad SAW, ucapkanlah ya Allah tambahkan aku ilmu. Dan Allah memberikan ilmu kepada Nabi SAW cara berzikir. Zikir di waktu pagi, zikir di waktu petang. Kemudian juga yang diamalkan oleh para sahabat. Para sahabat di banyak riwayat hadis, mereka mendatangi Nabi SAW dan meminta kepada Rasulullah SAW doa atau zikir yang bisa mereka amalkan. Lihat, para sahabat itu tidak kekurangan kemampuan bahasa Arab mereka. Mungkin di antara mereka juga ahlu syair, ya, penyair yang bisa membuat kata-kata yang indah, yang bagus. Tapi lihat tawaduknya mereka, dan mereka memahami betul bahwa syariat ini milik Allah, dan Allah izinkan kepada Rasulnya untuk menjelaskan. Maka mereka apabila ingin mengetahui cara beribadah, mendekatkan diri kepada Allah dengan zikir, maka mereka meminta kepada Rasulullah SAW. Tidak membuat dari diri mereka sendiri ya. Seperti Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu pernah mendatangi Nabi agar diajarkan doa dan zikir. Begitu juga sahabat-sahabat yang lainnya ya. Kemudian yang keempat, anna mastadatil hajatu wa dururatu ilaihi kana aktsara wujudan. Bahwasanya sesuatu yang sangat dibutuhkan bagi makhluk dan darurat, ya, darurat sangat genting mereka membutuhkan hal tersebut, maka Allah SWT akan jadikan hal tersebut menjadi sangat banyak. Contohnya adalah la ilaha illallah. La ilaha illallah ini sesuatu yang sangat dibutuhkan oleh semua makhluk. Dan sangat penting, sangat genting, kebutuhan darurat bagi seluruh makhluk, termasuk kita. Fa inna la ilaha illallah lamma kana al-alamu muttarran ilaiha. Ketika la ilaha illallah, tauhid, ini adalah sesuatu yang sangat dibutuhkan oleh seluruh alam, seluruh makhluk di alam semesta ini. Kanat aktsaral azkari wujudan wa aisaroha husulan. Maka dia Allah jadikan zikir yang paling banyak diucapkan oleh makhluk dan yang paling mudah untuk mendapatkan keutamaannya. Nah, paling mudah ya. Kemudian yang kelima, annallaha fawqas samawat liqaulihi sallallahu alaihi wasallam wa amirahunna ghairi. Bahwasanya Allah SWT di atas seluruh makhluk, di atas langit, di atasnya langit ya, Allah SWT. Berdasarkan
sabdanya ya, dan penghuni-penghuni selainku di langit tersebut. Maksudnya, penghuni langit selain Allah, Allah tidak ada di dalam langit tersebut. Allah di atas seluruh makhluk. Wa huwal qahiru fawqa ibadi, kata Allah. Dialah yang maha berkuasa di atas seluruh makhluknya. Ya. Kemudian yang keenam, annahu la budda fi dzikri bihadhil kalimah min at-talaffuzi biha kulliha. Mengamalkan zikir la ilaha illallah harus dengan kalimat yang sempurna sebagaimana yang diucapkan oleh Nabi Musa alaihissalam yang Allah ajarkan. Ya. Dalam hadis ini Allah mengajarkan kepada Nabi Musa, qala ya Musa, qul la ilaha illallah. Kata Allah, ucapkanlah la ilaha illallah. Wala yaktasiru ala lafzil jalalah. Maka nggak boleh diucapkan hanya sekedar lafaz Allah saja. Seperti yang diamalkan tarekat-tarekat. Menurut persangkaan mereka, kalau derajatnya sudah sampai kepada derajat yang tinggi, maka zikirnya cukup dengan Allah, 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 Allah. Atau ada yang juga semakin tinggi cukup dengan dominnya saja. Hu. Fanasallallahu alaihi ya. Ditipu oleh syaitan. Kama yaf'aluhu ba'dul juhal. Sebagaimana yang dikerjakan oleh sebagian orang-orang bodoh terhadap agama tersebut. Tapi dia menyangka dia ahli ibadah. Makanya para ulama mengingatkan kita berhati-hatilah dengan alimul fasik. Orang alim yang fasik. Atau abidul juhal, abidul jahil. Ahli ibadah yang bodoh terhadap agama. Karena dua-duanya ini ditipu oleh syaitan dan bisa menyesatkan orang lain. Maka zikir la ilaha illallah, cara mengamalkannya harus sempurna ucapan. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Seperti itu ya. Kemudian yang ketujuh, isbatu mizanil a'mali wa annahu haqqud. Hadis ini menunjukkan akan ada timbangan amal dan itu adalah hak benar, pasti nanti akan Allah timbangnya. Di akhirat itu kita akan ditimbang. Para ulama menyebutkan timbangan tersebut ada tiga. Yang pertama yang ditimbangan itu amalannya. Yang kedua yang ditimbangnya itu adalah badan juga ya. Apa namanya? Eh, fisik ya. Kemudian yang kedelapan, anal anbiya, bahwa para nabi yahtajuna ila tanbih ala fadli la ilaha illallah. Bahkan para nabi pun butuh untuk diingatkan lagi. Allah ingatkan lagi akan keutamaan la ilaha illallah. Bahkan nabi pun diingatkan, apalagi kita. Kemudian yang kesembilan, annal aradin sab'un kasamawat. Hadis ini menunjukkan bahwa bumi-bumi juga itu tujuh eh, tujuh lipat ya, tujuh lapis sebagaimana langit. Nafa'anallahu bima 'allamana wa zadana ilman wa taufiqan wa an yuslih lana sya'nana kulla wa hadana ila siratal mustaqimah. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati fiha ma'aduna wa ja'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair wal mauta rahatan lana min kulli syarr. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jazakallah khairan untuk kajiannya Ustaz. Ustaz ada waktu untuk pertanyaan. Naam, tafadhal. Kalau ada mau bertanya, bisa WhatsApp atau di chat. Oh, itu dia. Kita mulai dengan Naam, silakan. Abi Yahya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz nih, mohon maaf kalau pertanyaannya agak salah gitu Ustadz ya. Ustadz, apakah semua orang yang mengucapkan la ilaha illallah tapi dia masih melakukan perbuatan-perbuatan kayak kesyirikan gitu, itu hukumnya gimana Ustadz? Mereka kan di kuburan itu kan juga ngomong, kita kan ini nggak nyembah kuburan, kita
masih bilang la ilaha illallah kok. Kita ini kan nggak nyembah si Syekh Abdul Qadir. Kita ini masih bilang la ilaha illallah kok. Kita ini nggak nyembah siapa? Nggak nyembah Abah ini. Nggak ini ke dia. Nah, Jangan jangan nyamain kita sama pemuja berhala dong. Mereka suka ngomong begitu. Itu nah. gimana Ustaz? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Eh, sudah kita sebutkan tadi ya bahwasanya la ilaha illallah itu harus diyakini di dalam hati, kemudian harus diucapkan di lisan, dan harus dibuktikan dengan amalan perbuatan. Jadi yang pertama, yang wajib bagi kaum muslimin adalah memahami makna la ilaha illallah. Yang sangat disayangkan sebagian kaum muslimin mengucapkan la ilaha illallah tapi tidak memahami makna la ilaha illallah. Bahwasanya la ilaha illallah adalah la ma'budu bihaqqin illallah. Tidak ada sesuatu yang berhak untuk diibadahi dengan benar kecuali Allah. Atau yang berhak untuk diibadahi dengan hak kecuali Allah. Dan sebagian kaum muslimin ya, tidak memahami bahwasanya doa itu merupakan ibadah. Ya. Wa anal masajida lillahi. Masjid itu milik Allah ya. Fala tad'u ma'allahi ahada. Maka nggak boleh kita berdoa kepada selain Allah di dalamnya. Yang disayangkan mereka menganggap bahwa doa mereka kepada ahlu mait ini mereka sebut dengan tawasul. Kami bertawasul dengan mereka. Hakikatnya padahal itu adalah hakikat beribadah kepada selain Allah. Maka ucapan la ilaha illallah. Kemudian dibarengkan dengan beribadah kepada selain Allah. Seperti berdoa kepada penghuni kubur. Atau menyembelih sembelihan kepada bumi. Karena menyembelih hewan, mengorbankan hewan dengan penyembelihan. Itu merupakan ibadah. Dzabhu itu merupakan ibadah. Nah, mereka-mereka yang tidak mengenal bahwa itu ibadah, tidak memahami dengan benar, bahwa menganggap ini perkara biasa atau ini perkara yang dibolehkan. Fana'udzubillah min dzalik. Justru itulah kejahilan dan itulah kesyirikan. Berbeda dengan orang yang tidak berdoa kepada ahli kubur. Jadi memang orang-orang yang mendatangi kuburan itu tergantung keyakinannya. Ada yang dia meyakini bahwasanya ibadah di dekat kuburan itu mendatangkan banyak berkah, doanya lebih dikabulkan. Tapi mereka tidak meminta kepada ahli kubur. Mereka hanya mendatangi kuburan itu, kemudian mereka berdoa kepada Allah, sholat kepada Allah. Maka ya ini tidak syirik tentunya, tapi dia telah melakukan perbuatan yang dilarang dalam syariat, yaitu beribadah di kuburan-kuburannya. Maka percuma la ilaha illallah. Tidak bermanfaat la ilahnya bagi orang yang tadi berdoa kepada ahli kubur, menyembelih kepada bumi, kepada gunung, kepada lautan. Dan apabila dia meninggal, tidak akan diampuni dosanya kalau dia tidak bertobat dengan tobat dan nasuha. Sebagaimana Allah berfirman, Inna Allah la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sehingga Allah tidak akan mengampuni dosa orang yang melakukan perbuatan syirik. Allah akan mengampuni dosa selain itu. Ya. Ucapan saja itu tidak akan bermanfaat. Di dunia saja, kalau dia mengaku dengan ucapannya, saya ini adalah, misalkan saya ini adalah mahasiswa di UI. Padahal dia nggak pernah kuliah di UI. Dan dia nggak tahu apa itu mahasiswa. Dan dia juga nggak punya kartu mahasiswa. Ucapan saja kan nggak akan berlaku. Gitu. Tentu pihak UI nggak akan mengeluarkan ijazah atau hak-hak dia sebagai mahasiswa. Karena dia bukan mahasiswa di sana. Ucapannya saja di hadapan orang-orang, saya mahasiswa, saya mahasiswa, saya mahasiswa, itu nggak dianggap. Di mata hukum yang nggak dianggap ucapannya. Itu dunia ya. Bagaimana dengan di akhirat? Orang-orang yang mengaku cinta kepada Nabi. Orang-orang yang mengaku la ilaha illallah. Tapi di dalam kehidupannya, dia berdoa, beribadah kepada selain Allah. Maka tidak bermanfaat ucapannya. Wallahu ta'ala alam. Nah.
Satu lagi mungkin, silakan. Dari saudara Idak dari Prancis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita banyak sekali menemukan buku-buku kecil mengenai zikir pagi, petang, dan sesudah sholat fardu. Dalam buku itu ada yang macam-macam, ada yang misalnya memasukkan hadis, memasukkan ayat hasbi Allahu la ilaha illa huwa, tapi misalnya Ustadz Yazid bin Abdul Qadir Jawas itu mengatakannya hadis daif. Dan ada lagi yang ada beberapa zikir yang di buku lain itu ditulis, tapi menurut Ustadz ini itu daif. Bagaimana sikap kita dalam hal ini, Ustadz? Apakah kita boleh membaca hadis daif itu dengan niat, misalnya bukan di dalam zikir pagi atau zikir petang. Misalnya hasbiyallahu la ilaha illa huwa itu misalnya kita baca, tapi kita tidak meyakini bahwa itu di dalam termasuk dalam zikir pagi atau zikir petang. Bagaimana itu, Ustadz? Terima kasih. Naam, barakallahu fikum. Bagi kita seorang yang awam ya, kita adalah orang yang awam, maka wajib bertanya kepada ahli ilmu. Khususnya dalam masalah hadis-hadis yang sahih dan hadis-hadis yang dhaif. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun." Bertanyalah kepada ahli ilmunya, para ulama jika kamu tidak mengetahui. Apabila kita meyakini satu ustadz atau satu syekh, satu ulama yang thiqah, yang kuat keilmuannya, kemudian dapat dipercaya fatwanya, maka kita cukupkan insya Allah dengan fatwa tersebut, kita ambil bukunya atau fatwanya, lalu kita amalkan. Dalam masalah ini, dalam masalah mensahihkan dan mendhaifkan hadis, ya, apabila kita lihat ya ulama hadis tersebut lebih sikoh, lebih terpercaya, atau ustadz tersebut lebih sikoh dan lebih terpercaya, maka kita ambil pendapatnya. Kemudian yang dhaif kita tinggalkan. Kita membaca saja yang sahih-sahih. Kemudian apabila bacaan zikir tersebut ya, kita baca sebagai zikir yang mutlak saja, kapanpun, dimanapun misalnya kita baca itu, maka itu tidak mengapa insya Allah. Tidak diyakini sebagai zikir yang muqayyad, yang telah diikat oleh syariat, jumlah dan waktunya atau caranya. Wallahu ta'ala. Naam. Mungkin cukup ya. Jazakumullah khair. Barakallahu fikum. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.